Lihat siapa berani. Benda tanpa satu pun mata. Berani membuat masalah di wilayahku. Xiaokue, ini. Xiao Shen. Apakah itu kau? Apel, dia adalah He Shen. Bukankah mereka bilang dia mengkhianati negara? Beraninya dia kembali. Apakah kau melihat? Mobil di belakangnya. Membeli satu. Pasti menghabiskan banyak uang. Ayah, putra yang tidak berbakti He Shen sudah kembali. Xiao Shen. Benar-benar kau. Ayah, ini aku. Aku kembali. Senang kau kembali. Selamat datang kembali. Ayah, aku kembali. Ayah jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan ayah menikmati masa tua ayah. Tidak ada yang akan menindas ayah lagi. Kau berada di luar sana. Melakukan hal-hal itu. Beraninya kau kembali. Benar He Shen. Kau pengkhianat. Beraninya kau kembali. Suruh orang tangkap kau sekarang. Berpakaian rapi seolah sukses. Ada apa sekarang? Masih pura-pura pulang berjaya. Biar aku beritahu kalian. Semua, kami tidak akan tertipu oleh sandiwara palsumu. Paman, Bibi, kenapa kalian begitu agresif sekali? Apakah aku menyinggung kalian? Xiao Shen. Kau sebaiknya tetap pergi. Mulai sekarang. Jangan pernah kembali. Tunggu. Mau pergi? Tidak mungkin. Ayah yang tidak berguna. Membesarkan anak. Pengkhianat seperti itu. Apel, kau mau kembali dan mencelakakan semua orang di kabupaten ini. Aku beritahu kau, kita harus menangkapmu hari ini. Agar kau tidak melibatkan kita semua. Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuh kalian? Kau benar-benar sombong ya. Saudara-saudara, kalian lihat. Bersekongkol dan hianati negara. Bukankah seharusnya kita mengirimnya ke Biro Keamanan? Ya, tangkap dia. Tangkap dia. Tak kolusi atau hianat negara. Tidak. Pernahkah kau melihat pencuri? Mengatakan mereka tidak mencuri apapun. Nah, kau harus segera pergi. Jika mereka memanggil orang, akan terlambat. Ayah, aku tidak. Tidak. Jika kau tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kau ingin lari? Feng Yu. He Shen hidup dengan integritas. Aku tidak. Aku juga tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati negara. Lama tak bertemu. Mulut dan lidahmu licin. Semakin hari semakin gesit ya. Nyalimu semakin hari semakin tebal. Jika kau tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa selama 10 tahun kau bersembunyi dan tidak pulang? Katakan pada kami. Kami semua di sini siap mendengarkan. Tepat sekali, Apel. Sekarang tidak bisa bicara apa-apakan. Sudah kuduga. Karena kau dasarnya tak berguna. Kau adalah pengkhianat. Kau adalah aib seluruh Kabupaten Rong. 8 kali hidup sial. Satu kampung denganmu, makhluk tak manusiawi ini. Harusnya mati saja. Hal yang memalukan seperti itu, dia mampu melakukan hal seperti itu, monster tak manusiawi ini. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku belum kembali selama 10 tahun. Ada alasan tersembunyi. Ayah, apa yang ayah ajarkan padaku tidak pernah kulupakan. Aku merasa hati nuraniku bersih. Nah, ini mengatakan berpura-pura bodoh. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang bisa membuktikannya? Tepat sekali siapa yang bisa membuktikannya. Tepat sekali siapa yang bisa membuktikannya? Tepat sekali. Aku bisa membuktikannya. Ini, siapa ini? Dari mana datangnya gadis muda ini? Ketika para pria sedang berbicara, kau tidak punya tempat untuk menyela. Enyahlah. Halo Paman. Aku Jin Ena. Dan juga pasangan He Shen. He Shen tidak berkhianat. Sebaliknya, dia bahkan membawa kehormatan bagi negara. Seorang pahlawan besar. Xiao Shen. Dia. Apakah yang dia katakan itu benar? Ya. Anakku selalu patut dan bijaksana. Dia sama sekali tidak mungkin berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Anakku adalah orang baik. Dia adalah pria sejati yang berintegritas. Hei Guaan, apakah kau mulai pikun? Kau percaya apapun yang dikatakan orang lain? Tuduhanmu tak berdasar, tanpa bukti. Aku tadi. Apa kamu? Dan kamu menyebut dirimu seorang tetua. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak sedikit pun seperti seorang tetua. Dan kamu masih memfitnah keponakanmu sendiri. Apakah kamu bertingkah seperti seorang paman? Gadis ini benar. Tuduhan pengkhianatan He Shen.
Memang hanya desas-desus, tidak ada bukti nyata. Kalau begitu bukankah kita akan menuduhnya secara salah? Mungkin saja. Apa-apaan semua tentang bukti ini? Tidak pulang selama 10 tahun. Itulah buktinya. Dan lagi pula. Tunggu. Aku di sini bersamamu. Mengapa aku menjelaskan? Kau gadis kecil. Siapa kau? Bersikap begitu sombong dan angkuh di sini. Tepat sekali. Dari mana kau datang, gadis kecil? Tidakkah kau tahu? Ini wilayah siapa? Sederhananya, ini urusan keluarga kami. Secara lebih luas, ini adalah masalah untuk Kabupaten Rong. Kau pikir kau ini siapa? Aku tunangan Hishin. Urusannya adalah urusanku. Tunangan? Gadis ini dilihat dari pakaiannya. Terlihat seperti nona muda kaya. Dia tidak asal bicara. Hishin pergi keluar. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan nona muda kaya? Kau bocah. Pantas saja kau begitu sombong. Jadi kau sudah naik tangga sosial. Menjadi pria simpanan. Pergi. Bawa Ning Yihei ke sini. Ya. Aku ingin lihat. Bagaimana pertunjukanmu ini berakhir? Nona muda. Dilihat dari pakaianmu. Kau pasti kaya atau bangsawan. Biar ku berikan kau satu nasihat. Jangan sekali-kali. Hishin ini. Seluruh keluarga He mereka. Ditakdirkan untuk kemiskinan. Hati-hati atau semua uangmu akan ditipu olehnya. Dan kau sendiri juga akan ditipu olehnya lagi. Saat itu kau tidak akan punya tempat untuk menangis. Apakah kau mengerti? Kau. Bagaimana denganku? Kau mau menyentuhku? Kau masih terlalu hijau. Aku tidak peduli. Apakah kau anak orang kaya generasi kedua? Atau pejabat tinggi atau bangsawan? Ingatlah pepatah ini. Naga kalah oleh ular lokan. Ini adalah Kabupaten Rong. Dan ini adalah wilayah keluarga Feng kami. Jika kau naga, kau akan melingkar untukku. Jika kau harimau, kau akan berbaring. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mempersembahkan dupa kepada ibuku. Jika kau berani berbicara, tidak sopan lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Dasar bocah beraninya kau. Begitu ya? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu hari ini, aku akan atas nama mendiang adikku dan ayahmu yang tidak berguna itu, memberimu pelajaran yang setimpal. Pengawal. Ya. Tangkap dia. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini? Sebuah medali militer. Hishin. Pria ini benar-benar punya medali militer. Hanyalah rumor yang tidak berdasar. Salah. Hishin. Bahkan jika kau tidak berkhianat kepada negara, kau tetap hanya seorang prajurit biasa. Lagi pula, medali militer bisa saja palsu. Apa yang kau sombongkan? Aku sudah membuktikan diriku. Bukan pengkhianat. Sudah waktunya kau minta maaf. Aku minta maaf. Kau menghina ayahku dan membuatnya berlutut. Masalah ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Sekarang, Apel. giliranmu untuk berlutut dan meminta maaf kepada ayahku. Katakan, kau seharusnya tidak menghina ayahku. Hishin, kau gila. Dia pamanmu. Tidak. Hishin ini agak aneh. Aku harus cepat-cepat mencari Ning Yihei. Tuduhan pertama, kau sombong dan angkuh. Kau cari mati. Tuduhan kedua, kau tidak menghormati orang yang lebih tua. Aku akan membunuhmu. Tuduhan ketiga, kau tidak mengakui keluargamu. Xiao Shen, bagaimanapun juga, dia masih pamanmu. Kau. Ayah, apa yang terjadi pada kakimu? Tidak. Xiao Shen tidak boleh tahu. Kakinya kenapa? Katakan padaku. Mari kita lihat siapa yang melumpuhkanmu. Katakan padanya. Katakan padanya. Apakah itu perbuatanmu? Itu aku. Xiao Kun, Apa yang kau teriakkan? Kaki orang tua bangka itu. Aku yang mematahkannya. Jadi kenapa? Apa kau akan membunuhku? Ya Tuhan, ini seorang putra memukul ayahnya. Sungguh kemalangan keluarga. Jika aku adalah He Guoan yang membesarkan putra seperti itu, aku akan malu di hadapan leluhurku. Muka apa yang tersisa bagiku untuk hidup? Xiao Shen, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku jatuh dan melukai kakiku sendiri. Xiao Kue, cepat katakan pada kakakmu bahwa bukan kau barusan yang mengatakan itu. Beraninya kau memukulku. Orang tua bangka, berhenti berpura-pura. Aku bertanggung jawab. jangan bicara seperti itu. Benarkah itu perbuatanmu? He Guoan, kau lihat. Kau pengecut seumur hidupmu. Apa gunanya kau hidup? Putra sulungmu telah kembali ke rumah dengan kejayaan. Sementara putra bungsumu menolakmu.
Jika aku jadi kau, aku lebih baik mati. Katakan padaku. Kenapa? Tidak ada mengapa, dia tidak berguna. Aku tidak mungkin mengikutinya. Yang pengecut seumur hidupnya. Aku ingin uang. Aku ingin martabat. Apakah salah jika aku ingin hidup? Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Ketika aku pergi saat itu, aku memberitahumu, aku pasti akan kembali. Untuk kehidupan kalian yang layak. Kenapa kau begitu pada ayah? Mengapa? Kau. Menunggumu kembali. Menunggumu kembali. Aku pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Lagi pula nama belakangku sekarang Feng. Namaku Feng Kun. Aku bukan saudaramu. Kau tidak punya hak untuk menceramahiku. Xiao Shen. Berhenti bertanya. Jangan bertanya lagi. Pulanglah bersama ayah. Mari kita pulang. Pulanglah bersamaku. Ayah. Aku sudah kembali sekarang. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Dan melihatmu diintimidasi. Aku harus mencari tahu akar masalahnya. Kau selama 10 tahun. Tidak pernah kembali sekalipun. Begitu kau kembali kau mulai memamerkan kekuasaanmu. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang prajurit bukan? Sekarang aku punya uang dan kekuasaan. Bahkan wanitamu. Diam, Jiokue. Aku mohon padamu. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Aku akan membawanya pulang sekarang juga. Ayo pergi. Ayo pergi. Paman. Seharusnya. Itu urusan keluargamu. Tapi saudara, memiliki keretakan di antara mereka. Mustahil untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Segalanya harus diselesaikan pada akhirnya. Heishen sudah dewasa. Percayalah padanya kali ini. Berlutut. Berlutut. Geishen. Kau berani menendangku. Ya, Geishen. Kau baru saja memukul pamanmu. Sekarang kau memukul adikmu. Kau benar-benar tidak punya hukum. Benar. Baiklah kalau begitu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan bernama Fen. Tangkap dia. Geishen. Lepaskan aku. Geishen. Geishen. Pria macam apa kau ini menindasku? Aku sudah pergi selama 10 tahun. Kau benar-benar menjadi seperti ini. Sebagai kakak laki-laki, aku juga memikul tanggung jawab. Hari ini, kakak laki-laki itu seperti ayah. Ayah tidak tega. Aku akan mengajarimu. Jangan berani-beraninya di depanku. Berpura-pura menjadi putra yang berbakti. Selama 10 tahun ini kau tidak pernah kembali untuk menjagaku. Selama 10 tahun ini kau tidak pernah kembali untuk menemuiku. Apa bedanya kau dan aku? Ini bukan alasan ayah untuk memukulmu. Hari ini di depan makam ibu. Aku ingin kau meminta maaf kepada ayah. Salah. Apa yang salah kulakukan? Salahkah aku ingin kenyang? Apakah salah jika aku ingin bertahan hidup? Kau tidak punya martabat. Maka itu salah. Singkirkan. Tampang sok suci di wajahmu itu. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang prajurit bukan? Kau mungkin tidak tahu kan? Dulu, untuk mengirimmu Heishen pergi, orang tua itu menjualku yang sakit parah kepada kakak. Kau menginjak-injakku. Bukan seperti itu. Diam. Aku ingin bertanya padamu. Ketika aku sekarat karena kelaparan, di mana kau? Ketika aku sekarat, di mana kau saat itu? Orang tua itu, dia hanya bicara tentang prinsip, kebaikan, kerja keras dan keteguhan. Bisakah hal-hal ini membeli sebuah bakpao? Hanya paman dan kakak. Yang benar, hanya dengan bersikap cukup kejam, kau bisa menghindari ditindas oleh orang lain. Hanya dengan menindas orang lain, kau bisa menghindari ditindas oleh orang lain. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Apa yang salah dengan diriku yang sekarang? Apakah aku menjadi jahat? Sekarang apapun yang kuinginkan, aku mendapatkannya.
Jika ada sesuatu yang tidak bisa kudapatkan, aku akan merebutnya. Jika aku tidak bisa merebutnya, aku akan menghancurkannya. Tidak akan ada lagi yang pernah berani bicara tentangku. Tidak akan ada lagi yang berani mengatakan, aku tidak berguna. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Apa yang kakek ajarkan padamu, semuanya adalah ajaran yang bengkok dan jahat. Jika bersikap jahat, adalah dasar untuk hidup di dunia ini. Tapi bagaimana dengan para pahlawan? Aku hanyalah orang biasa. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Ayah mengajari kita sejak usia muda. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Untuk tidak melupakan. Menjadi orang baik sebelum melakukan sesuatu. Jika seseorang bahkan tidak memiliki karakter moral yang paling mendasar. Apa bedanya mereka dengan binatang? Jangan berani-berani menyebut orang itu padaku. Bagaimana ibu meninggal saat itu? Apakah kau sudah lupa? Jika bukan karena dia, ketika kita masih kecil, akan lapar. Apakah kita akan diintimidasi oleh orang lain? Itu semua karena dia tidak berguna. Dia bodoh. Sepertinya kau masih belum mengerti. Prinsip-prinsip ini. Kakak akan mengajarimu perlahan nanti. Tapi hari ini, kau harus meminta maaf kepada ayah. Bibi, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bertanya lagi. Cepat pergi. Cepat. Aku tidak salah. Mengapa aku harus mengakuinya? Dia hanyalah orang biasa-biasa saja. Kau pergi bertahun-tahun. Dan belum kembali. Kalian berdua sama saja. Tak satu pun dari kalian adalah orang baik. Baiklah. Hari ini aku harus memberitahumu. Apa yang benar? Dan apa yang salah? Hekun kau lancang ganti nama keluarga. Yang merupakan ketidaksetiaan. Demi uang. Kau menggunakan cara yang tidak bermoral. Yang merupakan ketidakbenaran. Meninggalkan keluarga dan ayahmu. Dan menyakiti kesehatan ayahmu. Itu adalah kedurhakaan. Namun kau masih berdebat seperti ini. Mengklaim bahwa kau tidak salah. Hari ini aku akan memukulmu agar kau sadar. Xiao Shen. Berhenti memukulnya. Jangan memukulnya, Gei Shen. Hak apa yang kau miliki untuk memukulku? Aku menolak untuk menerimanya. Apa yang dilakukan kakak laki-laki selama ini? Dia kembali dan begitu kasar. Memukul adik laki-lakinya. Tepat sekali. Setelah jauh dari rumah, selama bertahun-tahun, dia kembali pamerkuasa. Jika aku adalah adik laki-lakinya, aku juga tidak akan menerimanya. Mereka benar. Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang kau datang untuk menceramahiku. Sudah terlambat. Gei Shen. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Tidak akan pernah. Janji pada ibu. Untuk menjaga baik-baik adikmu. Ibu, aku pasti akan menjaga adikku dengan baik. Aku pasti akan. Ibu. Aku bukan kakak laki-laki yang baik. Aku juga bersalah. Baiklah. Apakah kau masih belum yakin? Hari ini, sebagai kakak laki-lakimu, aku akan memberi contoh. Untuk memberitahumu. Harus akui kesalahan saat salah. Membuat kesalahan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu cara bertobat. Cambukan ini adalah untuk 10 tahun The ketidakhadiranku film was dan translated untuk penghinaan and ayah. narrated by M Media. Cambukan ini adalah untuk rasa maluku sebagai kakak laki-laki. Karena gagal melindungi keluarga kita sepenuhnya. Terlebih karena gagal penuhi permintaan ibu. Lindungi adik laki-laki dengan baik. Keluarga yang dulunya harmonis ini. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Zio-kun. Zio-kun.
Xiao-kun. Xiao-kun. Kakak Xiao Shen. Xiao Hei. Keluar. Siapa yang menyuruhmu datang? Urusanku. Bukanlah urusanmu. Xiao Hei. Apakah itu kamu? Kakak Xiao Shen. Kamu. Kakak Xiao Shen. Ini aku. Aku kembali. Kamu kembali. Kamu benar-benar kembali. Kakak Xiao Shen. Kamu benar-benar kembali. Aku minta maaf. Karena membuatmu menungguku begitu lama. Ibuku. Menyembunyikan semua uang. Gelang ini. Sudah kupakai bertahun-tahun. Aku memberikannya kepadamu. Jika kamu di luar sana dan menghadapi kesulitan apapun, kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Aku. Xiao Hei. Terima kasih. Percayalah padaku. Ketika aku pergi keluar, aku pasti akan menjadi seseorang yang berarti. Aku akan kembali dan menikahimu. Lepaskan istriku. Istri. Xiao Hei. Apakah dia memanggilmu? Kakak Xiao Shen. Siapa yang melakukan perbuatan jahat ini? He Shen? Pasti kau kan? Dia adikmu. Apa kau mencoba memukulinya sampai mati? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Dan kau? Orangmu sudah dipukuli. Dan kau masih bersama pria lain ini, berpelukan dan berangkulan. Kau benar-benar bukan manusia. Aku tidak. Aku tidak. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Kenapa? Xiao Hei. Apakah yang dia katakan benar? Sudah terlambat. Kau dan Xiao Kun sungguh. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kenapa? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Katakan padaku, kau dan Xiao Kun sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kau benar-benar menikah dengannya? Aku bisa. Jaga reputasimu. Dia iparmu. Jangan bilang kau baru saja kembali dan sudah mencoba mencuri istri saudaramu ya. Aku mengerti sekarang. Jadi adik laki-laki itu mengambil keuntungan dari ketidakhadiran kakak laki-laki dan mencuri wanitanya kan? Apa maksudmu mencuri? Xiao Kun adalah keturunan keluarga Feng. Ikuti dia untuk hidup baik. Siapapun yang punya mata, tahu siapa yang harus dipilih. Bagaimanapun juga, keluarga ini benar-benar penuh dosa. Jadi kau benar-benar menikah dengannya? Kakak Xiao Shen harus menyalahkan. Salahkan takdir karena tak bersama. Dan nasib karena mempermainkan kita. Sama-sama. Xiao Hei. Buka matamu dan lihat. Ini pria yang kau tunggu. Selama 10 tahun. Dia sudah di luar sana. Menempel pada seorang nona muda kaya. Hanya kau yang menunggu selama 10 tahun. Ini adalah Dilan. Saat dia pergi. Bertahun-tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini, aku menyimpannya bersamaku. Aku tidak pernah lupa. Aku belum kembali selama 10 tahun. Dan ada alasan untuk itu. Tapi apa yang kukatakan masih berlaku. Sampah apa ini? Apa guna bilang semua ini sekarang? Kau dan dia sudah tidak mungkin. Aku hanya peduli pada perasaanmu. Kakak Xiao Shen. Geishan. Harus tahu batasmu. Xiao Kun. Xiao Kun, kau baik-baik saja. Kakak macam apa kau ini? Dia adikmu. Bagaimana kau bisa memukulnya seperti itu? Bayar ganti rugi dan biaya pengobatan. Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Kakak Xiao Shen.
Bagaimanapun juga, dia masih saudara kandungmu. Bagaimana kamu bisa memukulnya? Sekeras itu. Baru pulang sudah pukul adikmu. Kenapa kau tidak mati saja di luar? Orang rontak sambutmu. Di sini, tidak ada yang menyambutmu. Orang yang tidak setia dan tidak adil, pantas dipukul. Bukan urusanmu. Kau bahkan belum masuk ke pintu keluarga He. Namun kau berani membentakku. Sungguh orang jahat. Bisakah kita benar-benar tidak kembali? Aku minta maaf. Apakah lukamu serius? Ayo pergi. Ayo kita pergi ke dokter. Bahkan jika aku mati, itu tidak akan ada. Apa padanya. Enyahlah. Hei Shen, apa kau mencoba melarikan diri? Luka-luka itu. Apa, kedatangan dan kepergianku masih membutuhkan ada persetujuanmu? Di Kabupaten Rong, siapapun mau menindas keluarga Fengku. Belum lahir, orang-orangku sudah dalam perjalanan. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Istri, benarkah? Pasti kau. Bocah, bukankah kau mengaku bisa bertarung? Orang-orangku akan tiba sebentar lagi. Kau terluka sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau bertarung sekarang. Aku benar-benar telah menyaksikan. Apa artinya menjadi begitu sombong hingga mengabaikan hukum? Hukum. Hukum keluarga Feng kami adalah hukum seluruh Rong County. Kakak Xiao Shen, tolong bawa paman dan segera pergi. Jika orang-orang datang nanti, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Pergi. Orang-orangku akan tiba sebentar lagi. Aku ingin mereka mati di sini hari ini. Kau benar-benar keras kepala dan tidak The bertobat. film was Xiao Shen, translated and tidakkah kau tahu narrated by betapa M. tiraninya Media. keluarga Feng di Rong County selama bertahun-tahun ini? Kau terluka sekarang. Jika kau tidak pergi sekarang, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Dengarkan ayahmu. Cepat pergi. Ayah, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Percayalah padaku. Xiao-kun, Xiao-kun, tolong biarkan mereka pergi. Aku mohon padamu. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Kau pengkhianat. Luka-luka di tubuhku ditimbulkan olehnya. Kenapa tak pikir lepaskan aku? Xiao-kun, aku... Apakah kau masih menyukainya? Kau makan beras keluarga Feng dan menghabiskan uang keluarga Feng. Namun kau masih memihak orang luar. Jangan lupakan identitasmu saat ini. Xiao-kun, aku sudah istrimu. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku mohon padamu untuk membiarkannya pergi. Hanya karena dia adalah saudara kandungmu. Darah yang sama mengalir. Darah yang sama. Diam. Justru karena darah yang sama mengalir di nadiku, sehingga aku bahkan membenci diriku sendiri. Jiokue, pukulan yang bagus. Wanita-wanita ini, mereka perlu dipukuli. Pukul dia beberapa kali lagi dan dia akan patuh. Tepat sekali. Wanita tak bermoral seperti itu. Bahkan jika kau pukul sampai mati, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kalau begitu, jika kamu tidak tega memukulnya, itu Paman bisa melakukannya untukmu. Hentikan. Jangan mendekat. Xiao-kun, apakah kamu sudah lupa? Ketika kamu masih kecil, siapa yang rela kelaparan? Hanya untuk memberimu sesuap makanan. Siapa itu? Ketika kamu sakit, yang merawatmu dengan teliti. Baiklah. Bahkan jika kamu tidak mengingat semua ini, kamu setidaknya harus ingat. Punggung siapa yang kamu tumbuh di atasnya. Tidak ada orang lain. Seperti kakakmu, memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku percaya. Di antara kalian berdua, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Dia yang meninggalkanku lebih dulu. Dia mengambil uang hasil menjualku untuk ditukar dengan masa depannya. Ning Yihei, apakah kau masih menyukainya? Itu sebabnya kau terus mengatakan, membela dia. Apakah kau sudah lupa? Dia selama 10 tahun belum kembali untuk menemuimu bahkan sekalipun. Di matanya, sama sekali tidak ada saudara sepertiku. Hari ini, keluarga Feng urus urusan. Kalian para penonton yang senang membuat tontonan, berhati-hatilah agar tidak terkena baku tembak. Nanti malam, ketika kita bertemu kepala daerah, akan ada banyak kesempatan untukmu. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kakak Xiao Shen, cepat bawa paman dan pergi. Apakah kau yakin ingin berkelahi? Cukup bicara, pukulan hari ini. Aku harus membalasnya. Hanya memberimu pelajaran. Ini bukan pemukulan. Buka mata kalian lebar-lebar.
dan lihat dengan jelas siapa yang menindas, siapa hari ini, dan siapa kekuatan sejati di Kabupaten Rong. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Heishen bukan hanya saudaramu, dia juga seseorang yang tidak bisa kamu provokasi. Jika kamu tahu identitasnya, kamu pasti akan menyesali tindakanmu hari ini. Hanya seorang prajurit biasa. Jika aku memukulnya, aku memukulnya. Lagi pula, dia yang seharusnya menyesal. Dia yang memprovokasiku lebih dulu. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Heishen, dia adalah daerah. Jika kau ingin berkelahi, ayo berkelahi. Xiao Kun. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Berhenti bicara omong kosong. Semuanya serang. Awas. Jiokue, Xiao Kun, kamu baik-baik saja. jika kamu tidak keberatan, aku akan dengan senang hati mengajarimu cara bersikap. Xiao Kun, berhenti berkelahi. Ayo kita kembali dengan cepat. Lupakan saja. Bahkan jika paksa Xiao Kun minta maaf hari ini, yang pada akhirnya akan sedih dan kecewa, tetaplah ayah. Keluarga Feng kalian, sebaiknya kalian lebih jujur di masa depan. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan kalian menderita sedikit lagi. Jangan bicara. Situasinya tidak menguntungkan. Jangan menderita kerugian langsung. Heishen, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Sebaiknya kamu berhati-hati. Ingat, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar atas tindakanmu hari ini. Jiokue, ayo pergi. Xiao Hei. Soal aku tak kembali 10 tahun. Aku bisa menjelaskannya dengan jelas padamu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Di antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Kakak Xiao Shen, kamu saja. Jangan menungguku lagi. Hubungan yang bernasib buruk. Sungguh hubungan yang bernasib buruk. Aku bisa tahu, dia masih menyukaimu. Bagaimanapun sekarang kamu sudah kembali. Nanti, kau bisa selesaikan kesalahpahaman pelan-pelan. Kau benar. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. Xiao Shen, aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik di Kabupaten Periksa Cedera Punggungmu. Jika kita menunda ini terlalu lama, bagaimana jika tinggalkan masalah permanen? Ini bukan apa-apa ayah. Hanya luka ringan. Mari kita lebih dulu mempersembahkan dupa untuk ibu. Ibu, putramu yang tidak berbakti Heishen telah kembali untuk menemuimu. Junmei, sudah hampir 20 tahun sejak kamu pergi. Hari ini aku akhirnya punya kesempatan untuk mempersembahkan sebatang dupa untukmu. Aku tidak membesarkan anak kita dengan baik. Ketika aku datang untuk menemuimu, bagaimanapun kamu memukulku atau memarahiku, aku akan menerima semuanya. Ayah, ini bukan salahmu. Sebagai kakak tertua, aku juga memikul tanggung jawab. Tapi syukurlah aku sudah dewasa dan menjadi mampu. Aku akan melindungi keluarga ini. Ibu, putramu yang tidak berbakti gagal melindungi ayah dan adik laki-lakiku. Aku telah mengecewakanmu. Aku bersumpah bahwa di masa depan aku tidak akan pernah membiarkan ayah diintimidasi lagi. Aku pasti akan membuat adik laki-lakiku bertobat. Tahun depan, aku akan bawa seluruh keluarga kunjungi kau. Junmei, Xiao Shen kita sudah dewasa dan menjadi bijaksana. Heishen, kenapa kamu tadi tidak mengizinkanku memberitahu paman bahwa kamu sekarang adalah kepala daerah? Juga, kenapa kamu tidak membiarkanku di depan keluarga Feng mengungkapkan identitasmu? Keluarga Feng tidak mengenal hukum, dan pengaruh mereka di Kabupaten Rong sudah mengakar kuat. Kita hanya bisa menyelidiki secara rahasia. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan diri kita. Nah, mari kita pulang.
Ya, Gelang yang pecah tadi. Kemana perginya? Di sana agak kotor, lap sampai bersih. Tuan Fan, kepala daerah ada urusan hari ini, jadi dia tidak bisa datang. Mengerti. Kalian semua boleh pergi. Ya The Tuan film was Fan. translated and narrated by M Media. Ayah, apakah kita memberinya terlalu banyak muka? Muka keluarga Fan kita pun tak peduli. Pejabat baru selalu membuat gebrakan. Itu bisa dimengerti. Lalu, bagaimana tangani masalah Heshe? Lihat bagaimana dia memukuli Xiaokue, meninggalkannya dengan luka terbuka. Tepat sekali ayah. Xiao Kun. Dia lemah sejak kecil. Dia salah satu kita keluarga Feng. He Shen, sepertinya dia yang dipukul. Tapi kenyataannya, wajahmu yang dipermalukan. Xiao Kun, apa pendapatmu tentang Heshen? Bibi benar. Seseorang seperti Heshe hanya perlu diberi pelajaran. Bagus. Tidak sia-sia ajaranku kepadamu selama bertahun-tahun ini. Meskipun, secara darah, dia adalah kerabatmu. Dalam hal status, dia tidak pantas. Sama sekali menjadi saudaramu, dan kamu. Hanya di keluarga Fan kita, kamu bisa berdiri di atas. Semua orang sejajar. Mengerti? Kakak, Baiklah. Masalah Heshen akan kita bahas setelah masalah bupati selesai diurus. Kepala daerah yang baru diangkat ini, Komen adalah seorang talenta yang dipilih langsung oleh Tetua Jin. Dia sangat misterius, dan tidak ada satupun informasi yang dapat ditemukan tentang dirinya. Cara dia melakukan sesuatu masih membutuhkan pertimbangan cermat kita. Akhir-akhir ini, kalian semua bersikap rendah hati. tidak ayah. Bagaimana jika dia terus? Kalau menghindar tak ketemu kita bagaimana? Bulan depan adalah ulang tahunku yang ke-70. Kirim saja undangannya, dan dia akan datang. Dia tidak akan berani untuk tidak datang. Baiklah, jika tidak ada hal lain, kalian semua boleh kembali dulu. Xiao Yu tetap di sini. Masalah pembongkaran paksa perlu ditangani dengan cepat, terutama tanah di distrik lama. Kita harus menyelesaikannya. Perhatikan, menyadarinya. Mengerti? The film was Mengerti. translated and Tidak ada masalah narrated lain. by M Media. Tapi jalan Ping'an agak rumit. Terutama Higuaan. Dia menolak untuk pindah. Antam dia dulu. Jika itu tidak berhasil, maka gunakan tindakan khusus. Sekarang, putra bungsunya ada di tangan kita. Dia tidak akan berani untuk tidak menurut. Ayah, maksudmu? Xiaokue. Mereka yang berguna adalah keluarga. Mereka yang tidak berguna hanyalah tiang yang harus dibuang. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Langit dan bumi hancur. Ayah, aku mengerti. Kamu benar. Biarkan aku membantumu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Kau tak perlu pura-pura untuk menyamarkan dirimu. Xiao Kun, aku tahu. Kamu adalah orang baik. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Jika kau ingin uang, ambil saja uangnya. Menyiksa seorang wanita tidak pantas, bukan? Kamu adalah cucu Tuan Fan. Karena kau tahu. Bagaimana kalau kau membantuku? Dan memberi mereka 2 hari lagi. Baiklah. Demi menghormati keluarga Fan, aku akan memberi mereka 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Kalian, ayo pergi. Apa gunanya menangis? Lebih baik cepat cari solusi. Dan bayar kembali uangnya. Aku benar-benar tidak punya uang. Ini sangat membuat frustrasi. Panggil Bibi Ning. Dan ikutlah denganku. Meminjamkan uang boleh saja, tetapi seseorang tak punya hubungan dengan keluarga Fan kita. Kenapa harus meminjamkan? Tuan Feng, tolong selamatkan aku. Aku bersedia menikahkan Xiao He ke dalam keluarga Feng Anda. Menikahkannya dengan Xiao Kun. Tolong selamatkan aku. Tolong.
Tidak. Tidak, Xiao Kun. Beritahu bibimu dengan jujur. Kau benar-benar suka Xiao He? Dia adalah wanita He Shen. He Shen sudah pergi selama bertahun-tahun. Dan belum kembali. Mungkin sudah lama mati di sana. Sekarang Xiao He dalam masalah. Xiao Kun, bisakah kau tega untuk tidak menyelamatkannya? Pasti ada cara lain. Xiao He, kau pergi tunggu aku di luar dulu. Aku mendengar semuanya. Kamu ingin Xiao He menikahi Xiao Kun kita. Tidak masalah. Aku punya cara. Cara apa yang kau punya? Selama kamu sebagai ibunya, bisa cukup kejam untuk membius putrimu. Dan kemudian atas nama rasa terima kasih, undang Xiao Kun ke rumahmu untuk makan dengan situasi yang memanas. Dan setelah perbuatan itu selesai, bukankah semuanya akan berjalan mulus kan? The film was translated and narrated by M Media. Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu dibius. Ini pasti perbuatan pamanku. Bagaimana balikan rencana mereka? Kamu berpura-pura menikah denganku dan melunasi utang bibining untuknya. Aku mengerti. Kamu, Hanya dengan cara ini, mereka akan percaya. Apa yang terjadi tadi malam? Dia kembali. Maukah kamu pergi mencarinya? tidak perlu. Meskipun pernikahanku denganmu hanyalah tindakan sementara. Aku tetap milikmu, juga orangmu. Dia dan aku sudah tidak mungkin sekarang. Lalu apakah kamu masih menyukainya? Aku ada urusan lain. Aku akan pergi duluan. Xiao Kun, aku benar-benar bahkan. Dia dan aku benar-benar hanya berteman Mengapa kau di sini? untuk mengoleskan obat padamu. Tidak perlu. Apa aku akan memakanmu? Terima kasih. Jangan bergerak, kakak Xiao Shen. Aku minta maaf. Permisi. Tunggu. Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya membantunya. Tidak ada yang lain. Mengoleskan obat itu saja. Aku juga baru datang untuk membawakan obat untuk kakak Xiao Shen. Jangan terlalu memikirkannya. Kamu pasti masih menyukainya kan? Jika ada kesalahpahaman di antara kalian berdua, lebih baik membicarakannya. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Jangan sakiti dia juga. Tidak ada kesalahpahaman. Ini semua masalahku. Jika kamu khawatir tentang dia yang tidak kembali selama 10 tahun, kamu bisa datang dan melihat. Lihat apa? Ini adalah prestasinya selama 10 tahun terakhir. He Shen adalah pria yang berintegritas. Dia layak bagi bangsa. Dan layak bagimu. Tidak ada yang perlu dilihat. Sekarang setelah kamu sudah tahu kebenaran masalah ini, apakah kamu masih bersedia bersamanya? Kamu tidak mengerti. Dia dan aku tidak bisa lagi bersama. Apakah kamu diancam atau dipaksa? Kalau tidak kamu jelas masih menyukainya, kenapa kamu tiba-tiba menikahi orang lain? Sudah terlambat. Aku berutang pada Xiao Kun. Terlalu banyak. Xiao He. Akhirnya antara kamu dan Xiao Kun. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Shen, tolong jangan bertanya lagi. Aku tahu. Kamu juga menyukai kakak Xiao Shen. Mulai sekarang, dia milikmu. Xiao He. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku hanya. Kamu benar. Aku memang menyukainya. Tapi, kalian berdua masih. Masalah tak selesai. Aku harap kalian bisa terbuka satu sama lain dan mengklarifikasi semuanya. Kalian berdua saling menyukai. Kalian bisa berdamai. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Namun,
Jika sudah tidak ada lagi kemungkinan di antara kalian berdua, aku harap kamu tidak akan berpegangan lagi. Nona Jin, ini adalah masalah antara Xiaohai dan aku. Xiao Shen, Ayah, Xiao Shen, ini gawat. Wang masih membawa orang-orang. Bikin masalah. kalian berdua tetap di sini. Warga, Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Wang Maji, Tanda tangan atau tidak? Tidak. Sial. Kamu mencari masalah. Tolong. Berteriaklah sesukamu. Di Kabupaten Rong, tak ada yang berani lawan keluarga Fen. Kamu memaksaku. Tolong. hentikan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah dua orang tak berguna dari keluarga Hei. Ini belum giliranmu. Jika kamu tidak ingin mati, maka nyahlah Membuat masalah di depan pintuku. Tahu yang seharusnya nya. rumahmu. Seluruh Kabupaten Rong milik keluarga Fen. Jangan berada di sini. Menyebabkan masalah bagiku. Geisha. Selamatkan aku. Geisha. Selamatkan aku. Keluarga Feng. Keluarga Feng juga harus mematuhi hukum. Geisha. Aku akan mengatakannya lagi. Di Kabupaten Rong, hukum berada di atas segalanya. Itu juga tidak bisa mengendalikan keluarga Fen. Sepertinya keluarga Feng sudah melakukan hal-hal ini cukup banyak. Mungkin aku bisa pakai kesempatan ini dapat info. Jadi penggusuran paksa tahun-tahun sebelumnya, semuanya dipimpin oleh keluarga Feng. Benarkah begitu? Kau berani memancingku bicara. Sakit. Aku sedang bertanya padamu. Penggusuran paksa di Kabupaten Rong, apakah terkait dengan keluarga Feng? Tidak. Geisha, tak ada yang berani singgung keluarga Fen. Aku sarankan kau berhenti ikut campur. Kepala kabupaten baru segera menjabat. Kamu dan keluarga Feng di belakangmu tidak takut dimintai pertanggungjawaban. Kepala daerah yang baru. Apa-apaan itu? Bahkan jika dia seekor naga, dia harus bersembunyi. Jika dia seekor harimau, dia harus berjongkok untukku. Para kepala daerah sebelumnya, mereka semua adalah tamu terhormat dari keluarga Fen. Ngomong-ngomong, pendatang baru itu akan menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Fen. Setelah perjamuan, dia juga jadi salah satu keluarga Fen. Benarkah begitu? Kalau begitu sepertinya masalah ini benar-benar terkait dengan keluarga Feng. Sial, kau mencoba menipuku lagi. Geisha, hari ini aku akan pasti memberimu pelajaran. Saudara-saudara, tangkap dia untukku. Berhenti. Kakak, mengapa kau di sini? Masalah kecil ini, serahkan saja padaku. Tidak perlu kau secara pribadi. Kakak kau, reputasi keluarga Fen sedang dihancurkan oleh orang-orang sepertimu. Dia menggunakan nama keluarga Fen untuk membuat masalah di luar. Keluarga Fen tidak menyadarinya. Kakak, aku terhadap keluarga Fen selalu setia dan berdedikasi. Mengenai masalah hari ini, aku akan berbicara dengan kakak mengenai bagaimana dia akan menanganimu. Dia punya pengaturannya sendiri. Sekarang, segera keluar. Pergi. Jangan khawatir. Masalah pembongkaran pasti akan ditangani secara hukum dan adil. Keluarga Fen telah menyiapkan kontrak baru. Akan beri kompensasi memuaskan semua orang. Aku percaya keluarga Fen. Keluarga Fen sangat kaya. Jumlah kecil untuk pembongkaran ini. Mereka bahkan tidak akan peduli tentang itu. Mereka pasti tidak akan menipu kita. Benar. Apa yang dia katakan masuk akal. Tepat sekali. Keluarga Fen sangat kaya. Mereka tidak akan menahannya dari kita. Benar. Kontrak yang dibawa oleh keluarga Fen pasti tidak ada masalah. Jika ada masalah, keluarga Fen pasti akan bertanggung jawab penuh. Baiklah. Aku akan tanda tangan duluan. Tunggu, Geisha, apa yang kamu lakukan? ada banyak tempat dalam kontrak di mana trik bisa dimainkan. Karena kamu berpikir keluarga Feng jujur dan terhormat, maka mereka seharusnya tidak keberatan jika aku melihat kontraknya terlebih dahulu. Biarkan kamu melihatnya. Kenapa? Kita lihat saja nanti kalau kamu sudah siap. Xiao Kun, kamu merasa bersalah. Berhenti bersikap seolah kamu mengenalku dengan baik. Itu benar-benar menjijikan. Geisha, apa maksudmu? Apakah kau iri pada kesejahteraan kami? Kau mau tanda tangan perjanjian pembongkaran lebih awal dan mendapatkan kompensasi. Bukankah kau sudah menempel pada seorang nona muda kaya? Tidak bisakah kau biarkan saja kami, tetangga lama dan warga desa dapat giliran? Ini keterlaluan.
Kamu makan dagingnya sendiri. Bahkan tak sisa setetes kuah pun untuk kami. Kami tetangga lama. Tepat sekali. Dia sudah di dunia luar 10 tahun. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Benar. Aku ingin tahu mata wanita muda itu, yang buta, sampai jatuh cinta padanya. Semuanya. Aku tidak seburuk yang kalian pikirkan. Selama kalian bersedia mempercayaiku. Aku jamin, tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Siapa kau? Kenapa harus bandingkan dengan keluarga Feng? Dan mengapa kami harus mempercayaimu? Kontrak hari ini, aku tanda tangan. Siapapun berani halangi keberuntunganku, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku mau tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Aku juga akan tanda tangan. He Shen, bukankah kamu pandai berkelahi untuk bertahan hidup di masyarakat ini? Ini bukan hanya tentang kekuatan kasar. Ini tentang memiliki otak. Ayo pergi. He Shen, kenapa kamu tadi membiarkan Wang Mazi pergi? Itu tidak seperti gayamu yang biasa. Kami awalnya tidak punya petunjuk apapun mengenai masalah korupsi ini. Tapi sekarang, Wang Mazi adalah salah satu kasus seperti itu. Titik terobosan. Kamu benar. Pion yang baru saja ditinggalkan adalah yang paling mudah untuk dibalik. Dia pasti punya informasi. Itu maksudku. Baru saja dengar Wang Mazi bilang, keluarga Feng adakan perjamuan untuk kepala daerah. Sudah waktunya untuk menyiapkan hadiah besar untuk keluarga Feng. Dari semua orang, kenapa keluarga Feng provokasi? Kamu sosok yang kuat ini. Aku ingin melihat apa hasil akhir. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Hentikan mereka. Kamu pergi selamatkan dia dulu. Aku akan menahan mereka. Kamu baik-baik saja. Buku besar itu. Xiao Shen. Keluarga Feng membawa orang untuk membongkar paksa jalan Ping An. Keluarga Feng sialan. Rumahku. Rumahku. Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Dan kamu menandatanganinya sendiri. Pemimpin tim pembongkaran. Jangan berdiri di sini sambil menangis. Bangun sekarang. Jangan menghalangi pekerjaan kami. Kontrak itu palsu. Kami semua ditipu oleh keluarga Feng. Aku tidak menerimanya. Siapa berani sentuh rumah keluargaku? Menghalangi urusan resmi ya? Aku punya hak untuk mengambil tindakan tegas terhadapmu. Kalian semua kemarilah. Seret mereka pergi. Tunggu, kontrak ini jelas bermasalah. Itu tidak dilindungi oleh hukum. Jika kamu berani menggusurnya secara paksa, maka kamu melakukan kejahatan. Dari mana kamu berasal? Kamu bilang ada masalah. Dan tiba-tiba ada. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur. Andai saja kita mendengarkan He Shen. Tepat sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu tim pembongkaran yang kita maksud. Bisakah He Shen benar-benar melawan mereka? Jika kamu tidak percaya padaku, berikan kontraknya padaku. Aku akan bilang apa salahnya. Siapa sebenarnya kamu? Dan sekarang kamu memerintahku. Kenapa aku harus menunjukkan kontrak itu padamu? He Shen, dia adalah pemimpin tim pembongkaran. Kita orang biasa tak mampu sentuh perasaannya. Benar, orang-orang ini, para pejabat saling melindungi. Mereka bahkan tidak memperlakukan kita, rakyat biasa sebagai manusia. Ini salah kita karena tertipu oleh keluarga Feng. Sekarang rumah kita juga hilang. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Langit kau tidak adil. Kamu lihat, rakyat biasa ini, semuanya sudah pasrah pada nasib. Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur. Semuanya jangan putus asa. Aku pasti akan membantu semuanya mendapatkan keadilan. Aku sedang bicara, dan kau anggap itu omong kosong. Karl, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu di sini? Hanya karena aku adalah kepala daerah. Xiao Shen, Ayah, apa yang kamu katakan? Apa yang He Shen katakan? Dia kepala daerah. Itu tidak mungkin benar kan? Belum ada yang melihat kepala daerah yang baru. Mungkinkah itu benar-benar dia? Mungkinkah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Aku lihat betapa miskin dan lusuhnya dia saat masih kecil. Jika dia kepala daerah. Kalau begitu aku wali kota. Aku beritahu kamu, Nan. Apakah kamu sudah gila? Jika kamu mau berbohong, setidaknya buatlah lebih realistis. Kepala daerah. Semua kepala daerah sebelumnya berusia di atas 40. Kamu, jika kamu bilang kamu anggota seksi, aku mungkin akan percaya padamu. Kepala daerah. Kamu tidak pantas. Xiao Shen. Jangan mencoba menjadi pahlawan dan menipu semua orang. Menyamar sebagai pejabat bisa menyebabkan masalah hukum. Lihat itu, bahkan ayahmu sendiri tidak mempercayaimu. Aku sarankan kamu pergi ke tempat lain dan menjauhi masalah.
Keluar. Jangan membuatku memukulmu. Ayah, dengan aku di sini hari ini, sama sekali tidak mungkin bagi kalian untuk merobohkan rumah ini. Semuanya yakinlah, pasti akan tuntut kembali. Keadilan untuk semua. Venka, Pemimpin Regu Tua, aku sudah menunggu. Teleponmu terus. Tentang kedatanganmu di Kabupaten Rock. Ketua Jin sudah memberitahuku. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. aku butuh bantuanmu sekarang. Bisakah kamu membawa orang-orangmu ke Jalan Ping'an? Masih berani berpura-pura? Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kamu panggil? Semuanya mulai bekerja. Selesaikan lebih awal, pulang lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul saudaraku. Kamu berani menyentuhku. Kamu memukul orangku. Kau tunggu saja. The film was translated Direktur Lee, and narrated by ada beberapa NVIDIA. orang di sini menghalangi pembongkaran kami. Tolong cepat kirim beberapa orang untuk membantu. Aku akan menunggu. Baiklah. Aku beritahu kalian. Direktur Lee segera mengirim orang ke sini. Bukankah kalian suka bicara hukum? Pergi bicara dengan petugas keamanan. Direktur Lee, petugas keamanan. Direktur Lee. Orang-orang ini menghalangi tugas resmi. Dan mereka juga melukai orangku. Hanya kau saja nak yang membuat masalah. Aku sarankan padamu, sebaiknya jangan menghalangi tugas resmi. Kalau tidak, aku harus membawamu kembali untuk ditahan. Sebagai Direktur Lee, tanpa menyelidiki fakta, langsung berasumsi itu aku yang menghalangi tugas resmi. Orang sepertimu, pejabat macam apa kamu ini? Cara aku melakukan sesuatu bukanlah untuk sekadar berandal muda sepertimu untuk menilai. Tepat sekali. Apa statusmu? Beraninya kau menentang Direktur Lee kami. Saat kami bilang sesuatu kau hanya dengar. Kau benar-benar berpikir kau adalah kepala daerah. Apel. Kepala daerah. Apa yang dikatakan anak ini? Dia adalah kepala daerah yang baru diangkat. Dia bahkan minta aku tunjukkan kontrak. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kau tidak hanya menghalangi tugas resmi, kau juga berani menipu publik. Sepertinya, kau benar-benar harus ikut denganku. Aku menasihatimu. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Menekan warga yang tidak patut adalah perbuatan berjasa. Mengapa aku harus berhenti? Petugas Fan. Aku menasihatimu untuk menjawabnya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Nah, jangan berpura-pura di sini. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Mulai bekerja. Pasukan bersenjata lokal ini, bagaimana mereka bisa sampai di sini? Tangkap rekan Haishen. Petugas Fan. Ini, The apa film yang was terjadi? translated Mari and kita bicarakan narrated ini by dengan tenang. NVIDIA. Bagaimana situasinya? Lihat cepat. Orang itu sedang menuju ke arah Heshen. Komandan Regu. Venkan, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Sekarang kan, harus panggil dia kepala daerah sekarang. Petugas. Apakah kau salah? Bagaimana mungkin dia tidak menghormati atasan? Sekarang dia bahkan berani mempertanyakan identitas kepala daerah. Apel. Kepala daerah. Petugas. Tidak, kepala daerah. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Bawa mereka semua pergi. Tangani mereka nanti. Ya Tuhan, Heshen ternyata kepala daerah yang baru. Cepat, cubit aku. Lihat apakah aku? Apa ini mimpi? Keluarga Ho benar-benar lahirkan kepala daerah. Ini adalah seorang kepala daerah. Ritual, putramu benar-benar menjanjikan. Dia benar-benar membawa kehormatan bagimu. Mulai sekarang keluarga kita akan bergantung padamu. Hitua. Ya, kau sekarang adalah ayah kepala daerah. Kami harus merepotkanmu di masa depan untuk lebih menjaga kami. Baiklah semuanya, hal terpenting sekarang adalah penggusuran. Malam ini aku ke rumah keluarga Feng untuk mendapatkan keadilan bagi kalian. Kalian semua bisa kembali sekarang. Mengenai berita tentang diriku, aku masih harus merepotkanmu untuk merahasiakannya. Jangan biarkan orang lain tahu. Masalah kecil. Jangan khawatir.
Hari ini ulang tahun ke-70. Milik Tuan Feng. Terima kasih sudah datang. Tuan Feng, di masa depan, kami masih butuh perhatianmu terus. Akan bilang. Tuan Feng juga, jika ada yang Anda butuhkan dariku, beritahu saja aku. Anda terlalu baik. Saya dengar kepala daerah yang baru juga akan datang nanti. Tampaknya, setelah malam ini, pengaruh keluarga Feng di Kabupaten Rong akan mencapai puncak baru. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa kepala daerah yang baru ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tetua Jin. Keluarga Feng mungkin juga bangkit dengan cepat. Yakin kepala daerah baru akan datang? Ayah, yakinlah. Orang kepala daerah kirim pesan pribadi mengatakan dia akan datang untuk menghadiri ulang tahun ke-70 Anda. Selain itu, dia juga telah menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Tuan Feng, Anda benar-benar luar biasa. Bahkan kepala daerah yang baru sangat ingin mencari muka dengan Anda ketika Anda menjadi makmur di masa depan. Tolong, dukung kami ya. Cara Anda mengatakan itu. Siapa Tuan Feng kita? Dia bahkan tidak perlu peduli pada kepala daerah ini kan. Dia adalah kepala daerah. Kita harus bergantung pada Tuan Feng. Baru bisa duduk aman di posisi di Kabupaten Rong. Sama sekali tidak. Anda terlalu memuji saya, Feng. Duduk. Lihat itu. Mereka ada di mana-mana. Orang-orang yang menjilat. Entah kamu menjilat orang lain, atau orang lain menjilatmu. Ini sepenuhnya tergantung pada ketinggian tempat kamu berdiri. Kakak benar. Aku telah belajar pelajaran berharga. Kepala daerah telah tiba. Kenapa dia ada di sini? Bukankah kepala daerah baru sudah tiba? Sekarang, ada tontonan yang bagus untuk dilihat. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Segera enyah dari pandanganku. Geisha, apa yang kamu lakukan di sini? Hak apa yang kamu miliki untuk datang menghadiri ulang tahun ayahku yang ke-70? Keluar sekarang. Kalau tidak jangan salahkan aku tak sopan. Bukankah keluarga Fengmu mengundangku ke sini? Apakah kamu mengundangnya? Ayah, bagaimana mungkin aku mengundangnya? Aku mengerti sekarang. Geisha, apakah kamu dengar itu? Keluarga Feng kita akan bekerja sama dengan kepala daerah yang baru. Ada apa? Apakah kamu takut? Apakah kamu di sini untuk meminta maaf? Minta maaf. Bukan aku yang perlu minta maaf. Apa maksudmu? Geisha, ini bukan tempatmu. Berada. Segera pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Xiao Kun benar. Hanya seorang prajurit berandal. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di sini? Lupakan saja. Karena aku adalah kakek dari pihak ibumu. Aku tak akan repot berdebat denganmu. Jika kamu ingin menghadiri perjamuan, maka cepatlah menyingkir. Jangan menghalangi jalan kepala daerah. Aku adalah kepala kabupaten. Geisha, apakah kamu sudah gila? Sikap sok ini harus ada batasnya. Jika kamu adalah kepala daerah, aku akan segera berlutut dan bersujud padamu 3 kali. Apakah kamu? Seberapa banyak yang sudah kamu minum? Sampai mabuk seperti ini? Apakah kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri di sini? Ki Gua Ani adalah orang yang tidak berguna. Anak yang dia besarkan juga seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan identitas kepala daerah. Kamu berani memasukkannya? Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Karena kamu sudah kembali. Rawatlah ayahmu dengan baik. Untuk mencegahnya. Tidak ada yang merawatnya di masa tuanya. Xiao Kun, apakah kamu khawatir jika aku mati di sini? Tidak ada yang akan merawatnya. Kamu mengkhawatirkan kami. Sungguh lelucon. Aku khawatir tentangmu. Penjaga, usir mereka dari sini. Petugas Fan telah tiba. Pengaruh Tuan Feng sungguh luar biasa. Bahkan petugas Fan datang sendiri ucap selamat ulang tahun. Petugas Fan Anda tahu, tidak pernah menghadiri perjamuan. Aku tidak menyangka, benar-benar datang ke perjamuan Tuan Feng. Benar-benar layak untuk Tuan Feng. Keluarga Feng akan segera naik ke tampuk kekuasaan. Xiao Kun, cepat, singkirkan dia dari sini. Ayah, aku akan mengurusnya. Sudah kubilang untuk pergi. Apa kamu tidak mendengarku? Lepaskan aku. Kamu berani menyentuh seseorang di wilayahku. Apakah kamu mencari mati? Kamu diizinkan memukulku. Tapi aku tidak diizinkan melawan. Lepaskan paman. Memang benar. Putra yang dia besarkan benar-benar tidak sopan. Di sini cukup ramai. Petugas Fan, saya pemilik Yuda Pharmaceuticals. Nama belakang saya Shaw. Bertemu dengan Anda, sungguh suatu kehormatan besar.
Petugas Fan. Petugas Fan, saya mohon maaf. Saya tidak tahu Anda akan datang hari ini, membiarkan beberapa orang yang tidak penting merusak kesenangan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Itu. Saya dengar petugas Fan dan kepala daerah yang baru diangkat adalah rekan seperjuangan lama. Mengapa dia tidak datang bersama Anda? Dia ada di sini. Komandan Regulamaku. Dia hanya tiba di sini lebih cepat dariku. Dia sebenarnya kepala daerah. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kepala daerah yang baru ditunjuk secara pribadi oleh tetua Jin. Bagaimana mungkin itu dia? Petugas Fan, saya harus bertanya, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Ini adalah putri kandung tetua Jin, Nona Jin Anna. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini bohong. Dia, bagaimana dia bisa menjadi kepala daerah? Pasti ada kesalahpahaman kan? Bagaimana mungkin keluarga He menghasilkan seorang kepala daerah? Tapi, petugas Fan mengakuinya sendiri. Petugas Fan pasti tidak akan berbohong kepada kita. Kamu benar. Kalau begitu, mengingat bagaimana keluarga Feng perlakukan He Shen dulu, keluarga Feng akan mendapat masalah besar. Saya benar-benar tidak menyangka. Kamu bocah. Setelah beberapa tahun di luar sana, kamu benar-benar jadi orang sukses. Ayah, bagaimana ayah percaya kata-kata itu? Dia hanyalah orang tak berguna. Dia hanya. Mengapa kamu panik? Meskipun dia adalah kepala daerah. Lalu kenapa keluarga Feng kita selalu bertindak terhormat dan jujur? Kita sudah melihat banyak pejabat tinggi, tak terhitung jumlahnya, hanya seorang kepala daerah belaka. Dan kamu takut seperti ini? Apakah itu sepadan? Ayah benar. Keluarga Feng kita terhormat dan jujur. Kami tidak pernah melakukan apapun, licik atau tedur. Kamu hanya seorang kepala daerah. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan hari ini? Adalah perjamuan ulang tahunku dan juga pertemuan pribadiku. Shen, kamu tidak diterima di sini. Penawal, usir dia keluar. Jangan seperti itu, kakek. Baik sebagai cucumu, maupun sebagai kepala daerah, aku harus datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Terlebih lagi, aku secara khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah apa? Masuk. Ini aku Wang Mazi, datang hari ini, tuan sebuah hadiah. Selama lebih dari 1 dekade, semua yang diperintahkan keluarga Feng kepadaku untuk dilakukan. Hal-hal seperti menindas pria dan menekan wanita. Pemerasan dan penyitaan. Setiap catatan. Aku ingat dengan jelas. Wang Mazi, berhenti memfitnah orang-orang di sini. Kamu hanya seorang preman. Berani menjebak keluarga Feng kami, meskipun aku bukan orang besar, tapi keluarga Fengmu saat melakukan perbuatan kotor. Bukankah kau butuh orang sepertiku? Preman sepertiku kan? Jangan khawatir. Aku tidak hanya punya buku besar itu. Setiap kali kau menyuruh tuan muda menghubungiku, aku merekam video dan menyimpan buktinya. Shen, apakah ini hadiah besar yang kamu berikan padaku? Kakek, apakah kakek tidak puas? Tidak apa-apa. Ini The baru film was permulaan. translated and Bawa mereka narrated semua by masuk. M Media. Ini, bukankah itu Direktur Lei? Aku tidak menyangka. Dia bersekongkol dengan keluarga Feng. Sekarang keluarga Feng benar-benar tamat. Keluarga Fang menyuap pejabat, menipu atasan dan menindas bawahan, merobohkan rumah pribadi secara paksa, melakukan pembunuhan dan pembakaran. Setiap tindakan ini adalah kejahatan serius. Apakah kamu masih mau menyangkalnya? Bagus. Sangat bagus. Xiao Kun, apakah kamu tuju kesayanganku? Ya. Aku. Bagus. Kakek, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Katakan padaku, siapa yang membayar untuk mendobokmu? Siapa yang membuatmu membuat kontrak palsu untuk menipu rakyat jelata? Dan siapa muncul di video memerintahkanmu untuk bertindak? Bicaralah. Itu. Tuan Muda Kun. Kau binatang. Berani melakukan hal-hal keji ini di belakangku. Aku benar-benar besarkanmu sia-sia. Kamu hanyalah Xiao Yu. Ambil alat hukuman keluarga. Sepertinya ayah siap jadikan Xiao Kun sebagai kambing hitam ini. Begitu banyak luka. Jelas dia telah dipukuli berkali-kali. Berapa banyak penderitaan dia alami. Ya Tuhan. Ini
Jika ini bukan kekerasan rumah tangga atau penganiayaan. Lalu apa ini? Ini benar-benar menyedihkan. Aku membiarkanmu melakukan kejahatan. Keluarga Fan kita memiliki keturunan sepertimu. Hanyalah aib besar. Luka-luka di tangannya. Kenapa dia tidak melawan? Kakak, inilah hidupmu selama ini. Nah, orang tua, siapa yang menyuruhmu datang? Jiokue. Jiokue. Katakan padaku. Heguan. Apakah dia ayahmu? Tidak. Dia bukan. Bagus. Jawaban yang bagus. Kamu benar-benar cucu kesayanganku. Aku mohon padamu. Berhenti memukulinya. Aku akan bersujud padamu. Jika kau ingin memukul seseorang, pukul aku. Jangan pukul anakku lagi. Aku akan bersujud padamu. Ayah, Siapa yang menginginkan ketulusan palsumu? Keluar. Tanya. Feng Qian, apakah kamu pikir hanya dengan beberapa kata, kamu bisa melimpahkan semua kesalahan kepada Xiao Kun? Xiao Yu. Pada kontrak-kontrak itu, siapa yang menandatanganinya? Itu adalah Xiaokue. Xiaokun yang menandatanganinya. Dan masalahnya sendiri. Dia juga yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng kita. Paman, diam. Kau sudah banyak berbuat hal bertentangan dengan hati nurani. Kau hampir menyebabkan keluarga Feng disalahpahami. Dan kau masih berani memanggilku paman. Kau tidak pantas menjadi anggota keluarga Feng. Tidak. Bukan seperti itu. Kita adalah keluarga. Paman. Kita adalah keluarga. Bukankah begitu? Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Aku tidak punya keponakan sepertimu. Kakak. Apakah kalian juga meninggalkanku? Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku melakukan hal-hal itu. Tapi aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Apapun yang kalian suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak bisa tanpa keluarga. Kamu sangat bodoh. Seorang anak yang melakukan hal seperti itu sama sekali tidak pantas menjadi cucuku. Kamu juga tidak pantas menjadi anggota keluarga Fan kita. Indahlah dari pandanganku. Jiokue. Semuanya hilang. Kenapa? Mengapa kalian semua meninggalkanku? Nah, ayah di sini. Ayah tidak pernah meninggalkanmu. Ayah hanya ingin kau hidup baik. Ini salahku. Dulu kau masih sangat muda. Lemah dan tidak bisa makan cukup. Kau tidak akan bisa bertahan hidup bersamaku. Ayahmu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri. Jiokue. The film was Jiokue. translated and narrated by M Media. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku mengecewakanmu. Ayah, aku mengecewakanmu. Nah, Tidak berguna. Sudah lama membesarkanmu. Tapi tetap saja tidak berubah. Feng Qian, kamu berbuat jahat selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan diri sendiri. Kamu bahkan ingin menggunakan saudaraku untuk menanggung kesalahanmu. Jangan harap. Kepala kabupaten, semuanya membutuhkan bukti. Apakah kamu punya bukti? Saat ini semua bukti mengarah pada saudaramu. Apa yang dia lakukan sendirian? Apa hubungannya dengan keluarga Fan kita? Tak tahu malu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Dia tetap cucu kandungmu. Mengatakan hal seperti itu, kamu benar-benar mengecewakan. Nona muda, di dunia ini, begini, jika tak peduli diri sendiri, dikutuk langit dan bumi. Apa itu kerabat, apa itu keluarga? Di hadapan kekayaan dan kekuasaan, semuanya tidak berharga. Jadi selama bertahun-tahun ini,
Kamu menghasut saudaraku, mendistorsi pandangannya. Hanya demi keluarga Feng kalian. Membesarkan kambing kurban. Kepala Kabupaten He, saya tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Jangan menuduh saya secara palsu. Jika tidak ada bukti, silakan tinggalkan perjamuan ulang tahun saya. Anda tidak diterima di sini. Aku punya bukti. Semua yang dilakukan Xiao Kun oleh keluarga Feng dihasut dan diarahkan. Anda, Kau hanya seorang wanita. Berlari ke acara seperti ini. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Xiao Kun, aku tahu kamu punya bukti. Setiap kali kakek dari pihak ibumu memintamu melakukan sesuatu, kamu akan menyimpan buktinya. Kamu jelas tahu di dalam hatimu, mereka memanfaatkanmu. Tapi kenapa kamu hanya tidak mau mengakuinya? Apakah mereka pernah memperlakukan Imo sebagai keluarga? Lihat paman. Lihat kakak Xiao Shen. Mereka adalah keluarga sejatimu. Merekalah yang sedarah denganmu keluargamu. Xiao Kun. Xiao Kun. Aku tahu. Kamu pasti akan mengidentifikasi keluarga Feng, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Xiao Kun sudah takut pada ayahku sejak kecil. Dia tidak akan menentang ayahku. Atau diam-diam menyimpan bukti. Jangan menyebarkan rumor di sini. Xiao Kun tidak punya nyali. apa yang kamu katakan? Ayah. Salah bicara, salah bicara. Jiokue. Jiokue. Kau beritahu paman. Kau tidak waspada terhadap kami. Benar. Xiao Kun, kamu yang paling penurut. Kamu beritahu Bibi, kamu pasti tidak akan mengkhianati keluarga Feng. Benar. Paman. Bibi. Ayo. Xiao Kun. Katakan. Katakan pada kakek. Kamu. Sebenarnya aku tahu segalanya. Kematian ibuku tidak ada hubungannya dengan ayahku. Ayahku juga bukan orang yang tidak berguna. Dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungiku. Tapi justru karena hal ini, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dan aku juga tidak bisa memaafkan kalian. Ayah. Aku memukul. Aku memukulnya. Ayah. Aku tidak berani menghadapi diriku sendiri. Jadi aku selalu berbohong pada diriku sendiri. Rumah kakak juga adalah rumah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Itulah mengapa aku dengan patuh mengikuti pengaturan kalian, melakukan segala macam perbuatan jahat. Apakah kalian tahu mengapa? Karena hanya keluarga Feng yang bisa membuatmu hidup berkecukupan. Tidak. Bukan. Jiokue. Jangan takut. Kau ada di rumahmu sendiri. Mulai sekarang, paman dan kakak akan menjagamu dan melindungimu selamanya. Aku pikir hanya dengan cara ini kita bisa menjadi keluarga sejati. Tapi kalian membohongiku. Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga kalian. Kalian membohongiku. Kamu. Beraninya kamu membentakku. Apakah kamu lupa siapa yang membesarkanmu? Kau anak durhaka. Makhluk. Di kamarku. Di brankas di bawah tempat tidur. Ada semua bukti. Kata sandinya adalah ulang tahun ayah. Jiokue. Jiokue. Ayah. Betul ini enak. Aku masih lapar. Aku akan pergi bekerja untuk mencari uang. Aku akan mengusahakan Xiao Kun The dirawat. film was translated Kamu adalah and harapan seluruh narrated keluarga by kita. M Media. Xiao Kun, Xiao Kun. Mengapa kau berpikir untuk menyerah? Mengapa? Kakak. Xiao Hai dan aku sebenarnya hanya berpura-pura menikah. Aku sudah memperbaiki semua gelang itu. Kalian berdua harus bersama dengan bahagia. jangan katakan apa-apa lagi. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ayah. Aku lapar.
Aku ingin makan bakpao. Ayah akan membawamu pulang sekarang. Zio-kun, 3 anggota keluarga Feng. Atas penyuapan dan pembunuhan dijatuhi hukuman mati. Rekannya Haekun setelah bersalah karena menghasut kejahatan. Karena dia memberi bukti terhadap keluarga Feng. Dan bersaksi di pengadilan. Akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun kemudian, Kal, kamu tidak mengemudi ke sini. bukankah ini mobil? Ini. Bisakah ini menarikku? Coba saja. Tunggu aku. Cepat ikut. Cepat. Lari lebih cepat. Nak. Kenapa kamu gugup? Ini juga rumahmu. Kamu terlalu memikirkannya. Siapa yang gugup? Ayah. Nah. Selamat datang di rumah. Kali ini ada banyak bakpao. Ayah. Ini adalah bakpao terbaik yang pernah aku makan seumur hidupku. Dasar bocah nakal. Kenapa kamu masih menangis? Lebih dari saat kamu masih kecil. Makan malam sudah siap. Jangan menangis lagi. Cepat duduk dan makan. Hidangannya mulai dingin.